adalah tantangan bagi kami untuk menjawabnya. Saya Monika Maya Murti, Kepala Rutan Perempuan Kelas 2 Bandung, beserta para struktural dan seluruh pegawai selaku pelayan masyarakat berkomitmen menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan mengungkapkan 6 area perubahan. Saya Kopi Gigawati selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Perempuan Bandung, Ketua Tim Pokja Manajemen Perubahan melaksanakan tugas antara lain 1. Penetapan tim kerja dengan surat keputusan Kepala Rutan Perempuan Bandung yang telah melalui seleksi dan mekanisme yang jelas. 2. Melaksanakan pencanangan zona integritas dengan penandatanganan fakta integritas dan deklarasi janji kinerja oleh seluruh pegawai Rutan Perempuan Bandung. 3. Menyusun rencana pembangunan zona integritas menuju BBKWBBM yang memuat target prioritas. 4. Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada pegawai dan masyarakat. 5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan membangun komitmen seluruh pegawai berupa pelaksanaan apel pagi dan apel sore setiap hari, sholat berjamaah, rapat evaluasi bulanan, reward, dan punishment. 6. Menetapkan agen perubahan dan pimpinan sebagai role model. 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. Saya Jessica Agustin selaku Koordinator Pokja Penataan Tata Laksana telah melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mendukung sarana dan prasarana, baik aplikasi, tempat ruangan, dan banner untuk semua bidang. Di antaranya, website Ruperban, pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-performance, database kepegawaian pada aplikasi Simpeg, dan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi seperti media sosial, self-service, dan sistem database pemasyarakatan. Saya Ardenia Egreta, Kepala Suksesi Pengelolaan pada Rutan Perempuan Kelas 2 Bandung, selaku Koordinator Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, telah meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas BBKWBBM. Target dari penataan manajemen SDM yaitu 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia. 3. Meningkatnya disiplin sumber daya manusia. 4. Meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia. 5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. 6. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia. Saya Nurul Hasanah, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Perempuan Kelas 2 Bandung, selaku Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mewujudkan misi dan tujuan instansi. 1. Keterlibatan pimpinan yang telah dilakukan antara lain membuat rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, dan menyusun RKAKL. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan antara lain 1. Menetapkan Renpra sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Menetapkan manajemen kinerja dengan menetapkan indikator kinerja utama. 3. Secara periodik menyampaikan laporan. Saya Imas Uning, Kepala Subseksi Kegiatan selaku Koordinator Tim Pokja Penguatan Pengawasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.
Target kami, meningkatnya kepatuhan pegawai, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Capaian yang telah kami laksanakan, membentuk tim unit pengendalian gratifikasi, pemasangan spanduk banner pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi SPIP dan kode etik, membentuk tim SPIP dan melaksanakan implementasi SPIP melalui apel pagi dan apel sore setiap hari. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat serta menyediakan informasi tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima. Tersedianya laporan hasil evaluasi atas penerapan WBS dari Inspektorat Jenderal. Melakukan identifikasi, pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya, disertai dengan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Dan terakhir, tersedianya laporan hasil penginputan LHKASN dan LHKPN pegawai. Saya Fikria Nurfadilah, petugas anggota jaga selaku koordinator peningkatan kualitas pelayanan publik, telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa 1. Penyusunan standar pelayanan melalui surat keputusan Kepala Rutan Perempuan Kelas 2A Bandung yang di dalamnya mencakup layanan pengaduan, layanan informasi, layanan kunjungan, layanan pemberian remisi dan integrasi, layanan perawatan kesehatan jasmani dan rohani, pelayanan makanan, dan layanan bantuan hukum. 2. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima bagi petugas yang bekerja sama dengan Rindam 3 Siliwangi dan Bank Mandiri Syariah. 3. Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan channel YouTube. 4. Menyediakan gelang barcode bagi pengunjung sebagai wujud inovasi dalam pelayanan. 5. Memastikan manfaat yang didapatkan oleh pengguna layanan dengan dilakukannya survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017.